Selamat malam Bapak Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Terimalah salam dari HKBP Kernolong, HKBP tertua di Pulau Jawa. Sebelum kita beristirahat malam hari ini, marilah kita sejenak mendengarkan firman Tuhan. Kita mempersiapkan diri, marilah kita berdoa. Allah Bapa Tuhan kami bersyukur kepadamu, karena Engkau telah memelihara hidup kami, dan Engkau telah memberkati kami bekerja sepanjang hari ini. Saat ini kami mau mendengarkan firman-Mu. Kami mohon kuasa Roh Kudus memampukan kami untuk menghayati firman-Mu dan mempedomani firman-Mu dalam hidup kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Renungan malam bagi kita sesuai dengan nas bacaan malam dalam Almanak HKBP tertulis dalam surat Efesus pasal yang kedua, ayat 19 sampai ayat 22. Efesus pasal 2, ayat 19 sampai dengan ayat 22. Sebagai ayat pembimbing renungan, yaitu ayat 19. Beginilah firman Tuhan. Demikianlah kamu bukan lagi orang asing dan pendatang, melainkan kawan sewarga dari orang-orang kudus dan anggota-anggota keluarga Allah. Tema renungan kita adalah bukan orang asing, tapi anggota keluarga Allah. Sahabat renungan malam Salom, mendengar kesaksian yang dituturkan oleh para pekabar Injil tentang keteguhan iman jemaat di kota Efesus. Meski jemaat itu menghadapi sikap permusuhan dan penganiayaan dari para penyembah berhala, namun jemaat tetap setia beriman kepada Yesus Kristus dan tekun dalam persekutuan dan dalam pelayanan kasih. Rasul Paulus sangat bersukacita, dan dalam doa syafaatnya Rasul Paulus mendoakan jemaat yang pernah dilayaninya itu agar senantiasa jemaat teguh berpengharapan kepada Tuhan Yesus dan taat melakukan perintah-perintah Tuhan. Firman Tuhan yang menuntun jemaat berperilaku terang sebagai warga kerajaan Allah. Melalui seorang penginjil yang setia yang bernama Tikhikus, Rasul Paulus mengirimkan surat untuk menghibur, menasehati, dan menambah pengertian-pengertian baru akan firman Tuhan untuk dipahami jemaat. Dalam pasal yang kedua ini, Paulus menjelaskan kepada jemaat Efesus pembaharuan yang dikerjakan oleh Allah dengan kuasa Roh Kudus dalam hidup jemaat Tuhan oleh kasih karunia Allah, yaitu mereka yang dahulu sebagai penyembah berhala Dewi Artemis hidup dalam kekuasaan kegelapan dan hidup dalam perhambaan kuasa dosa, hawa nafsu, dan berbagai kejahatan. Karena itu mereka harus menanggung murka Allah, hidup dalam kebinasaan. Tetapi karena kasih karunia Allah, Roh Kudus telah menuntun mereka dengan pelayanan Injil, percaya kepada Yesus Kristus, sehingga mereka dibaharui menjadi jemaat Tuhan. Karena iman kepada Yesus Kristus, mereka beroleh pengampunan dosa, hidup diperdamaikan dengan Allah, beroleh kuasa untuk hidup dalam kekudusan, dan mewarisi kehidupan yang kekal. Nasihat dan pengajaran iman yang disampaikan Rasul Paulus ini sangat bermanfaat untuk meneguhkan iman jemaat, agar jemaat senantiasa mengingat dan mensyukuri betapa besar kasih karunia Allah membaharui hidup mereka, memateraikan mereka menjadi jemaat kepunyaan Allah. Dengan demikian jemaat akan tabah dalam menghadapi pencobaan iman yang mereka hadapi. Sahabat renungan malam Salom, dalam nas renungan ini
kasih karunia Allah yang membaharui hidup jemaat dijelaskan dalam pemahaman status kewargaan dalam kerajaan Allah. Meski mereka bukan sebagai orang Yahudi, tidak bersunat menurut sunat lahiriah pada orang Yahudi, tetapi jemaat yang berasal dari suku bukan Yahudi, mereka bukanlah orang asing, bukan sebagai warga pendatang dalam kerajaan Allah, melainkan telah diterima dan telah dimateraikan sebagai anggota-anggota keluarga Allah. Kepastian kewargaan itu karena jemaat itu telah dibaptis ke dalam nama Allah Bapa dan anaknya Yesus Kristus dan Roh Kudus. Orang asing itu statusnya tidak jelas. Mereka tidak masuk hitungan untuk memperoleh bahagian dan tidak diperhitungkan. Jemaat Tuhan bukanlah orang asing, tetapi jemaat kepunyaan Tuhan Yesus. Dalam surat Roma dijelaskan bahwa kepada kita yang percaya kepada Yesus Kristus telah dianugerahkan oleh Allah Bapa Roh Kudus yang meneguhkan iman kita. Roh Kudus bekerja di dalam hidup kita, menuntun dan menjadikan kita sebagai anak Allah. Oleh kuasa Roh Kudus kita berseru kepada Allah, ya Abba, ya Bapa. Dan sebagai anak bagi Allah Bapa, kita adalah ahli waris, mewarisi janji-janji Allah. Jika kita setia beriman kepada Yesus dalam menghadapi penderitaan, kita akan bersama-sama dengan Yesus Kristus dalam kemuliaan. Roma pasal 8 ayat 15 sampai ayat 17. Sahabat renungan malam Shalom, kasih karunia Allah pun telah dinyatakan dan telah membaharui hidup kita. Injil telah menuntun kita menjadi percaya kepada Yesus Kristus, Sang Juru Selamat umat manusia. Injil adalah kekuatan Allah untuk menyelamatkan orang yang percaya. Karena kita telah percaya kepada Yesus Kristus, telah dibaptis ke dalam nama Allah Bapa, Yesus Kristus dan Roh Kudus, maka kita telah dimateraikan sebagai anak yang dikasihi Allah Bapa, yang mewarisi kasih karunia Allah, mewarisi berkat dan pertolongannya, mewarisi kuasanya yang hebat untuk memenangkan kita, mewarisi kehidupan yang kekal. Karena kita telah dimateraikan sebagai anak yang dikasihi Allah, kita adalah anggota-anggota keluarga Allah. Kita bukan orang asing, bukan pendatang asing dalam keluarga kerajaan Allah. Sebagai anggota-anggota dalam keluarga Allah, Allah adalah Bapa kita dan kita adalah anak yang dikasihi Allah. Maka kita harus menyatakan kasih kita kepada Allah Bapa dalam sikap kita mengasihi Allah dengan segenap hati dan taat mematuhi perintah-perintah Allah Bapa di dalam kehidupan kita. Dan kita sesama anggota jemaat Allah adalah bersaudara dan harus hidup di dalam kasih sebagaimana yang diajarkan oleh Tuhan Yesus kepada kita. Aku memberi perintah baru kepada kamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi, sama seperti aku telah mengasihi kamu. Demikian pula kamu harus saling mengasihi. Dengan demikian, semua orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku, yaitu jikalau kamu saling mengasihi. Pengajaran itu ditulis dalam Injil Yohanes pasal 13 ayat 34 sampai dengan ayat 35. Sikap hidup kita yang saling mengasihi menjadi kesaksian besar bagi orang-orang di sekitar kita bahwa kita adalah umat kepunyaan Yesus Kristus, agar mereka juga
percaya kepada Yesus Kristus. Demikianlah renungan bagi kita pada malam hari ini. Marilah kita berdoa. Terpujilah nama-Mu ya Allah Bapa, kami sudah mendengarkan firman-Mu. Kami bersyukur sebab Allah mengasihi kami. Roh Kudus telah membimbing dan membaharui hidup kami. Kami bukan orang asing atau pendatang asing, tetapi sebagai anggota-anggota dalam keluarga Allah. Engkau Bapa kami, dan kami adalah anak yang mewarisi kasih karunia-Mu yang besar. Tuntun kami agar mampu dalam hidup kami saling mengasihi, sebab Tuhan Yesus telah lebih dahulu mengasihi kami. Ya Allah Bapa, berkatilah jemaat-Mu, mereka yang dalam keadaan sakit, yang dirawat di rumah sakit atau yang dirawat di rumah, agar mereka sembuh dari sakit mereka. Berkati dan lindungi semua pelayan kesehatan, agar mereka terhindar dari virus-virus yang berbahaya dan sehat dalam menjalankan pelayanan kesehatan bagi para pasien. Ya Allah Bapa, berilah penghiburan bagi orang-orang yang berduka. Engkau melepaskan mereka dari kesesakan dan menganugerahkan sukacita bagi mereka. Pelihara hidup kami dalam istirahat malam hari ini. Engkau menjauhkan mara bahaya daripada kami. Ya Allah Bapa, bangunkan kami esok pagi dan berkati kami dalam pekerjaan-pekerjaan kami. Berkati juga anak-anak kami dalam kegiatan belajar mereka, agar mereka berprestasi yang baik. Terpujilah nama-Mu ya Allah Bapa. Kami bersyukur kepadamu. Dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, dengarkanlah doa kami. Amin. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa, dan persekutuan dengan Roh Kudus memelihara kita sampai selama-lamanya. Amin.